warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat edukasi, ketemu lagi dengan channel Obor Edukasi, channel yang mencerahkan dan mencerdaskan. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat edukasi, pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan tutorial serta sharing Bapak Ibu tentang salah satu aspek penting di dalam kurikulum belajar, yaitu pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, pada tahun ajaran baru yang akan datang, bagi teman-teman guru yang sudah sekolahnya mendaftar implementasi kurikulum Merdeka tahun 2022, nanti tahun ajaran baru pada tahun 2022-23 akan berhadapan dengan kurikulum baru, di mana salah satu aspek penting di dalam kurikulum Merdeka yaitu bagaimana di kelas Bapak Ibu bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dari masing-masing siswa Bapak Ibu di kelasnya. Paling tidak bahwa Bapak Ibu bisa memberikan pembelajaran terhadap beberapa kelompok siswa yang memiliki perbedaan-perbedaan kemampuan dan minat serta keinginan terhadap mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada solusi yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu karena tuntutan dari kurikulum Merdeka tersebut, yaitu pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi ini bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda Bapak Ibu. Secara teori Bapak Ibu bisa mencari referensi apa itu pembelajaran diferensiasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami hanya memberikan satu poin penting bahwa pembelajaran diferensiasi ini sangat membantu pada Bapak Ibu di kelas dalam rangka untuk bisa memberikan pembelajaran bagi siswanya. Jadi dalam hal ini guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas tentu sadar sesadar-sadarnya bahwa di kurikulum Merdeka itu pembelajaran di kelas harus berpihak pada siswa. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh guru di kelas sebelum ini, sehingga dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini tidak akan perlu lagi kesalahan-kesalahan bisa dilakukan oleh guru, karena pada kurikulum Merdeka ini guru memiliki kemerdekaan untuk melakukan pembelajaran, termasuk juga siswa punya kemerdekaan untuk melakukan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kalau kita kaji Bapak Ibu sebelum ini, mudah-mudahan ini tidak benar, tapi banyak yang kami bisa lihat di dalam kehidupan di kelas Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang sering dilakukan oleh guru dalam mengajar. Yang pertama, memang RPP sudah ada, terutama di kurikulum 2013. Misalnya tujuan pembelajaran jelas ada, tetapi sering guru tidak mengacu pada tujuan pembelajaran yang sudah dibuat di RPP, sehingga guru tidak punya acuan dan tahapan dalam kurikulum, baik skop ataupun sequence-nya. Guru cenderung mengajar sesuai dengan buku teks yang menjadi referensi para guru. Ini sering dan banyak dilakukan, jadi buku teks itu segala-galanya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan ini salah, tapi pada kenyataannya juga banyak bahwa memang guru sudah membuat RPP, tetapi sampai di kelas biasanya buku teks ini yang menjadi acuan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, mudah-mudahan ini juga tidak dilakukan oleh guru di dalam kelas. Yang kedua yaitu guru menggunakan pendekatan satu untuk semua siswa yang macam-macam yang berbeda-beda kemampuannya. Maksudnya adalah bahwa guru tidak menggunakan alternatif atau strategi pada sumber mengajar, cara mengajarnya, memberikan penugasannya, cara menilai siswanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita memberikan tes dalam satu kelas, ya tesnya sama Bapak Ibu. Dan saya kira ini tidak bisa dipungkiri karena memang tuntutan di dalam kurikulum
2013 Bapak Ibu. Sehingga cara mengajar kita, metode mengajar kita, sumber mengajar kita itu sama, yaitu untuk semua siswa yang berbeda-beda kemampuannya. Kemudian yang ketiga yang sering dilakukan oleh guru yaitu pembelajaran yang monoton Bapak Ibu. Jadi sering siswa dan sering kita mengeluh mendengar banyak keluhan dari Bapak Ibu terhadap siswa kita saat ini yang motivasi belajarnya sangat rendah sekali. Di dalam proses pembelajaran di kelas, siswa tidak tertarik terhadap pembelajaran yang diberikan, sehingga guru hanya sibuk membuat siswa antusias, namun terlewat untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna Bapak Ibu. Sehingga guru lebih banyak di kelas bagaimana mengkondisikan siswa agar memiliki motivasi, tetapi pembelajaran yang menjadi tujuan inti di dalam kelas itu belum tersampaikan dengan sempurna Bapak Ibu. Nah, itu akibat dari pembelajaran yang monoton yang dilakukan oleh guru. Kemudian ada juga di dalam kelas guru masih sibuk mengelola kelasnya. Jadi seperti dikatakan tadi, tingkah laku siswa ini memang menjadi masalah bagi banyak guru karena ya itulah kondisi siswa sekarang. Maka jika ingin menerapkan strategi atau pendekatan pembelajaran yang baru, hal yang ada di pikiran masih mengenai apakah murid-murid bisa diatur atau tidak perilakunya Bapak Ibu. Nah, ini yang sering menjadi kendala di kelas. Dan saya kira ini hampir semua guru akan mengalami seperti ini. Kemudian ada juga guru sibuk menilai dengan cara penilaian di akhir pembelajaran ataupun di akhir proses dalam satu semester atau sumatif, atau paling tidak penilaian tengah semester Bapak Ibu. Jadi guru belum menganggap bahwa proses pembelajaran yang dilakukan di kelas itu tidak perlu dicek atau dinilai dengan penilaian-penilaian apakah siswa itu sudah paham atau belum, atau setengah paham, atau sudah paham. Nah, yang banyak dianggap bahwa setelah proses pembelajaran dianggap semua siswa itu sudah paham Bapak Ibu. Dan ini memang akibat dari tuntutan kurikulum Bapak Ibu yang harus memenuhi target materi, karena kurikulum 2013 memang lebih mementingkan bagaimana mencapai target yang sudah ditetapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan melihat kesalahan-kesalahan atau sesuatu yang menjadi masalah di dalam kelas, maka alternatif yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu yaitu dengan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi ini bisa menjadi solusi guru agar guru bisa semakin bersemangat mengajar dan siswa merasa dihargai Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mencari teori-teori, langkah-langkah apa dan sebagainya tentang pembelajaran diferensiasi, tapi paling tidak bahwa pada kesempatan kali ini kami hanya akan memberikan sesuatu bahwa dengan pembelajaran diferensiasi ini guru akan membantu siswa belajar lebih semangat Bapak Ibu. Nah, untuk bisa belajar lebih semangat ada 3 prinsip pembelajaran diferensiasi yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di kelas. Apa saja prinsipnya itu? Yang pertama adalah aspek konten pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, di dalam kurikulum Merdeka itu ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, sehingga kita mengacu pada capaian pembelajaran berdasarkan fase-fase yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud Bapak Ibu. Strategi itu kemudian kita turunkan di dalam modul ajar, kemudian kita aplikasikan di dalam kelas, yaitu dengan cara guru menyediakan 3 jenis pekerjaan Bapak Ibu untuk siswa-siswanya, atau 4 lah. Bisa pekerjaan yang
sifatnya itu mudah, kemudian yang kedua pekerjaan sifatnya sedang, dan yang ketiga pekerjaan yang sifatnya sulit. Atau kalau 4 kelompok, terserah Bapak Ibu, misalnya diferensiasi perbedaan kemampuan siswa itu sangat lebar, bisa membuat 4 kelompok Bapak Ibu. Jadi mudah, setengah sulit, dan sangat sulit. Jadi jenis-jenis itulah yang bisa dilakukan oleh guru, dan tentunya guru maha tahu terhadap materi-materi dari kelompok-kelompok mudah, sedang, sulit, dan sangat sulit Bapak Ibu. Nah, untuk mengetahui itu, maka guru memang di kurikulum Merdeka itu harus melakukan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini tidak seperti yang dibayangkan harus membuat tes yang aneh-aneh. Misalnya Bapak Ibu bisa dengan asesmen diagnostik ini, misalnya Bapak Ibu bisa membagi anak menjadi 3 kelompok atau 4 kelompok berdasarkan pekerjaan atau jenis pekerjaan yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa fokus pada siswa yang kemampuannya level mudah, level sedang, atau level sulit dan sangat sulit. Dan kemudian Bapak Ibu tinggal mengawasi kelompok-kelompok tersebut bagaimana menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, di dalam tes diagnostik itu Bapak Ibu bisa membuat tes, misalnya ingin mengetahui sejauh mana materi yang ada di kelas tersebut sesuai dengan fasenya Bapak Ibu. Bisa saja Bapak Ibu tanya-tanya ke guru-guru yang mengajar sebelumnya, jadi tingkat kelas di bawahnya, atau bisa saja Bapak Ibu membuat semacam pemberian tugas untuk menceritakan kepada siswa apa saja materi-materi yang diminati dan tidak diminati Bapak Ibu. Nah, biasanya ini tergantung bagaimana kreativitas Bapak Ibu untuk mengetahui kemampuan siswa yang berbeda-beda tersebut. Intinya Bapak Ibu, kesimpulannya Bapak Ibu itu harus paham terhadap kemampuan yang berbeda dari masing-masing siswa, kemudian mengelompokkannya dalam 4 atau 3 kelompok siswa Bapak Ibu. Kemudian yang kedua tentang pada aspek proses pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu harus membuat semacam aneka pembelajaran. Jadi ada pembelajaran yang wajib, ada pembelajaran yang pilihan mungkin Bapak Ibu. Itu khusus untuk Bapak Ibu sebenarnya untuk memberikan mengakomodir kemampuan dari masing-masing siswa. Nah, aneka pembelajaran tersebut adalah pemberian tugas yang akan diberikan kepada siswa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan tugas-tugas dengan membuat perintah yang beragam sesuai dengan kelompok-kelompok siswa yang berbeda tersebut. Maka kemudian guru bisa memperhitungkan kesiapan, minat dan gaya belajar siswanya Bapak Ibu. Nah, dengan demikian jika Bapak Ibu sudah paham kemudian memberikan penugasan sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok. Nah, disinilah Bapak Ibu tinggal mengawasi pembelajaran, bagaimana memfasilitasi, kemudian menjadi motivator sehingga anak bekerja atau belajar berdasarkan kemampuannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, kalau tadi konten, kemudian proses, sekarang produk dari pembelajaran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak hanya meminta bukti bahwa siswa paham karena sudah mengerjakan lembar kerja siswa saja misalnya. Kemudian guru juga harus membuat rubrik yang berisi kriteria apa yang diinginkan oleh siswa, oleh murid, dan bisa disampaikan pada akhir dari proses pembelajaran Bapak. Jadi siswa diminta untuk menyampaikan hasil pembelajarannya dengan cara menghasilkan produk, bisa berupa presentasi, bisa berupa
pembuatan video singkat, slideshow misalnya, atau poster digital dan sebagainya, dan banyak produk-produk yang bersifat digital yang saat ini sudah familiar Bapak Ibu, yang disukai oleh siswa, sehingga kita bisa paham betul apakah siswa itu memang paham terhadap materi yang sudah diberikan oleh guru. Jadi paling tidak bahwa ada produk real yang dihasilkan oleh siswa sebagai bentuk dari hasil proses pembelajaran. Nah, disinilah kemudian di dalam kurikulum Merdeka itu ketuntasan minimal itu dihapuskan Bapak Ibu. KKM sudah dihapus, sehingga untuk kurikulum Merdeka ini guru yang maha tahu bahwa siswanya itu sudah paham atau belum, sehingga materi berikutnya bisa disampaikan atau perlu remedi atau perlu pengulangan atau perlu pengayaan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, proses-proses tersebut itu ini harus dilakukan oleh guru Bapak Ibu, karena dengan proses yang memang agak baru ini, jadi memang sedikit merepotkan guru-guru karena harus mempersiapkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus membuat modul ajar misalnya di kurikulum Merdeka ini, sehingga nanti di dalam proses pembelajarannya bisa mencakup semua siswa yang berbeda-beda tersebut Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, pembelajaran diferensiasi ini bisa dilakukan di TK, di tingkat PAUD, di tingkat SD, di tingkat SMP, sampai SMK atau SMK Bapak Ibu, karena semua siswa berhak untuk mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian pembelajaran atau teaching at the right level Bapak Ibu. Ini salah satu kriteria dari kurikulum Merdeka. Jadi kalau kita ibaratkan, analogikan bahwa guru itu berfungsi sebagai seorang koki yang mengatur bagaimana memastikan bahwa masakan yang dibuat itu cocok untuk semua lidah orang. Jadi cocok untuk semua lidah penikmatnya Bapak Ibu. Jadi cocok untuk semua lidah penikmat dari makanan tersebut. Artinya bahwa Bapak Ibu bisa memberikan materi-materi, tugas-tugas pembelajaran di kelas itu sesuai dengan kemampuan dari siswa yang berbeda-beda. Nah, itulah Bapak Ibu sekelumit sharing tentang bagaimana kita mengatasi pembelajaran di kelas, di mana kita selalu dihadapkan dengan masalah-masalah siswa yang tidak ada minat belajar, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, sehingga guru hanya fokus bagaimana mengkondisikan siswa, belum sampai pada melakukan pembelajaran yang bermakna. Demikianlah Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Jika bermanfaat silahkan di komen di bawah, kemudian di subscribe atau di share, kemudian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.